Hai semuanya, apa kabar? Saya Kak Rosi dan saya bawa kabar bagus buat kalian semua karena kalian bisa menikmati pembelajaran via streaming setiap harinya secara live di aplikasi Belajar An Academy. Ada banyak kursus yang disediakan oleh para pengajar atau edukator dari seluruh Indonesia. Dan kalian bisa klik pada tautan yang ada di bagian bawah deskripsi ini, kemudian pilih kursus yang ingin diikuti, kemudian klik Get Subscription. Pastikan kalian gabung di kelas plus di An Academy dengan klik Get Subscription. Sampai ketemu di An Academy. Oke, hai, halo. Kali ini kita akan coba untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri lagi ya. Ada soal SBMPTN 2017, limit X mendekati 0 dari secant X tambah cos X min 2 per X kuadrat min sin kuadrat X. Oke, langkah yang pertama nanti kita akan mengubah bentuk secant X-nya dulu. Kita tahu secant X itu sama dengan seper cos X. Ya, seper cos X. Nah, yang lain tetap biarin dulu aja. Plus cos X min 2 per X kuadrat kali sin kuadrat X. Oke. Nah, kita akan coba selesaikan dulu bentuk pembilang bagian atas. Kita samakan penyebutnya. Jadi semuanya kita kalikan dengan cos X ya untuk menyamakan penyebut. 1 plus, nah cos X kali cos X itu cos kuadrat, min 2 kalikan cos X juga. Per, nah cos X, jadikan satu aja dengan penyebut yang ada di bawah. Jadi cos X kali X kuadrat kali sin kuadrat X. Oke. Nah, bentuk yang atas itu kan bisa kita faktorkan nanti. Bener ya? Nah, biar cantik, kita urutkan dulu pangkatnya. Cos kuadratnya taruh depan. Min 2 cos X ditambah 1. Per, nah bentuk yang bawah, X kuadratnya taruh depan aja. Kemudian cos X kali sin kuadrat X. Nah, sin kuadratnya kita ubah jadi 1 min cos kuadrat. Boleh ya? Oke, nah sekarang yang atas kita faktorkan. Jadi limit X mendekati 0 dari, ini kalau kita faktor dapatnya berapa? Cos X min 1 kali cos X min 1. Oke, per X kuadrat kalikan cos X. Nah, 1 min cos kuadrat X itu juga kita faktor aja. Kan bentuknya A kuadrat min B kuadrat. Jadi kalau kita faktor dapatnya 1 min cos X kali 1 plus cos X. Jadi bisa kita coret nanti antara cos X min 1 per 1 min cos X. Ini bisa kita coret. Dapatnya berapa? Min 1. Benar ya? Oke, jadi bentuknya sudah hampir mendekati sederhana. Sekarang yang perlu kita ubah adalah penyebab 0 per 0-nya dulu. Lihat ada cos X min 1. Yang atas hasilnya masih 0. Per yang bawah X kuadrat itu juga 0. Oke, ingat dulu rumus sudut rangkap cos 2A itu bisa kita jabarkan menjadi 1 min 2 sin kuadrat setengah A. Nah, kalau ada bentuk cos X, ya cos X kita ubah menjadi bentuk sinus, berarti menjadi 1 min 2 sin kuadrat setengah X. Nah, ini akan kita gunakan untuk mengubah cos X pada suku yang paling depan. Ya, kita ubah. Jadi cos X-nya kita ganti dengan 1 min 2 sin kuadrat setengah X, baru kemudian kita kurangkan sama 1 lagi. Kali, hati-hati belakang tuh kita masih punya min 1, jadi dikali min 1. Per, yang bawah biarin dulu, X kuadrat kali cos X kali 1 plus cos X. Nah, kita perhatikan bentuk yang pembilang ya. 1 dikurangi 1. Satunya habis ya. 1 habis, kemudian tinggal min 2 sin kuadrat setengah X kalikan min 1. Jadi plus nanti. Oke, jadi limit dari X mendekati 0, 2 sin kuadrat setengah X, ya, setengah X, per, nah yang bawah, X kuadrat kali cos X kali 1 plus cos X tetap.
Ini bentuknya sudah hampir jadi, karena nanti kita bisa memecah bentuk kuadratnya. Ada sin kuadrat di bagian atas, sin kuadrat setengah X. Yang bawah juga ada bentuk X kuadrat. Jadi kita pecah aja, mereka berdiri sendiri. 2 kali sin setengah X kali sin setengah X. Ya, jadi kuadratnya kita pecah. Per, yang bawah juga gitu. Ada X kuadrat, itu kita pecah aja jadi X kali X. Nah, supaya nanti bisa kita pasangkan sama sinusnya. Kali cos X kali 1 plus cos X tetap. Nah, berdasarkan teorema limit, ya, kalau ketemu dengan bentuk limit X mendekati 0, ingat dulu beberapa sifat untuk penyelesaian limit fungsi trigonometri. Sin AX per BX itu nanti hasilnya tinggal A per B. Ya, benar, ambil koefisien dari X-nya. Jadi pada soal tadi akan kita arahkan ke bentuk ini. Ya, dalam soal kita punya bentuk limit X mendekati 0 dari sin setengah X per X. Jadi kita bisa gandengkan sin setengah X-nya dengan X yang ada di bawah. Sampingnya juga gitu. Sin setengah X per X ini kita gandengkan aja. Oke. Ya, sehingga kita dapatkan hasil dari limitnya langsung ya 2, yang depan tetap. Terus limit sin setengah X per X setengah, limit sin setengah X per X setengah kali seper, yang bawah kita masih punya cos X, cosnya 0, cosnya 0 nilainya 1. Kemudian masih ada seper dari 1 plus cos X, berarti 1 ditambah cos 0, 1 ditambah 1. Nah, udah tinggal dihitung aja hasilnya berapa tuh. Ini setengah habis ya, tinggal setengah dikali setengah. Setengah, ya bener ya. Jadi hasil akhirnya adalah seperempat. Seperempat. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kalau pengen materi lebih lengkap, silahkan gabung di aplikasi Belajar Unacademy. Makasih.